Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 36. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tidak lama kemudian, Tan Yun mengeluarkan pagoda Panjun dan membiarkan Darwu memasuki menara yang membawa leluhur iblis Zhenhai. Lalu Tan Yun, Xiao Zixi, dan Shen Subing juga masuk. Di pavilion luar aula, di mata harapan Yunxi, sebulan berlalu di luar waktu. Ledakan. Tiba-tiba, saat gerbang menara Panjun dibuka, terdengar kehebohan tua dan serak, hahaha, ahahaha. Leluhur iblis akhirnya pulih. Nenek moyang iblis akhirnya tidak harus tidur di sofa sepanjang waktu. Segera setelah itu, leluhur iblis Zhenhai melangkah keluar dari menara dengan semangat tinggi, dan wajah lamanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Selamat kepada leluhur iblis. Darwu berlutut dengan satu kaki setelah melangkah keluar dari menara Panjun, bersemangat. Bagus, bagus, tidak ada hadiah. Setelah leluhur iblis Zhenhai berkata, melihat Tan Yun yang tampak lelah, Subing dan Zixi melangkah keluar dari menara Panjun, dia membungkuk dalam-dalam kepada mereka bertiga, terima kasih. Kamu tidak harus sopan. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, ketika semuanya sudah selesai, aku harus pergi juga. Aku akan mengantarmu, kata leluhur iblis Zhenhai. Tidak dibutuhkan. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, jangan lupa apa yang aku katakan padamu. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siar bagaimana kamu menyembuhkanku. Kata leluhur iblis Zhenhai. Yah, selamat tinggal. Tan Yun mengepalkan tinjunya lagi. Darwu, antar saudara Tan. Kata leluhur iblis Zhenhai. Bawahan patuh. Saat Darwu menjawab, Tan Yun datang ke layar yang mengarah ke pavilion luar aula utama. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk membuka pintu, aroma perawan yang mirip kapulaga masuk ke hidungnya. Tubuh Tan Yun bergetar, tapi melihat Yunxi menatap dirinya sendiri dengan air mata berlinang. Ketika Tan Yun hendak mengatakan sesuatu, Yunxi memeluk dirinya sendiri sambil menangis. Aku mencintaimu. Tan Yun, aku mencintaimu. Yunxi menangis dan meninggalkan pelukan Tan Yun, berdiri berjinjit, bibir merahnya mencium bibir Tan Yun. Mata Tan Yun dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Dia dengan erat memeluk pinggang Yunxi yang tak tertahankan, dan menciumnya dengan emosi. Setelah sekian lama, Yunxi meninggalkan pelukan Tan Yun dengan gembira, dan menariknya untuk berlutut di hadapan leluhur iblis Zhenhai. Kakek, siar akan menikahi Tan Yun, tolong wujudkan. Mendengar ini, Tan Yun sangat bersemangat. Hah, leluhur iblis Zhenhai berpura-pura tidak senang, tidak. Kakek, sebelum Yunxi selesai berbicara, leluhur iblis agung Zhenhai berkata, kamu perempuan, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti ini dulu? Tan Yun, yang memahaminya, berkata dengan tergesa-gesa, Tan Yun yang lebih muda, aku ingin menikah dengan Yunxi, berharap setuju. Selama kamu setuju, generasi muda bersumpah untuk bersikap baik kepada Yunxi selama sisa hidupku, dan tidak pernah mengecewakannya. Leluhur iblis Zhenhai tertawa terbahak-bahak, membantu Tan Yun dan Yunxi, dan berkata, oke, saya setuju. Selama 3 hari berikutnya, Tan Yun, Zixi, dan Subing tinggal di kota iblis. Pertunangan Tan Yun dan Yunxi menyebar ke seluruh kota iblis. Iblis sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa Tan Yun adalah penguasa umat manusia. Dan Tan Yun menikahi Master Iblis muda klan iblisnya sendiri adalah hal yang sangat penting. Itu akan mengantarkan manusia dan iblis hidup berdampingan dalam jangka panjang dan bahkan abadi. 3 tahun kemudian, di daerah terlarang Laut Iblis, Tan Yun, Yunxi, Xiao Zixi, Shen Subing, Raja Iblis Agung, dan leluhur Iblis Agung Zhenhai terbang keluar dari laut dan berdiri di udara saat gelombang hitam terjadi. Bergulir. Tan Yun menghadapi Raja Iblis Agung dan leluhur Iblis Agung Zhenhai dan berkata, kakek dan bibi, setelah saya memastikan waktu pernikahan saya dengan Yunxi, saya akan memberitahu Anda sebelumnya. 8 tahun kemudian, Tan Yun dan keempatnya kembali ke alam Dewa Shizu,
kuil Tianmen, dan bertemu dengan Feng Jingru. Feng Jingru sangat puas dengan Yunxi, memegang tangan Yunxi sepanjang waktu, menunjukkan kebaikan. Feng Jingru memandang Tan Yun dan bertanya, "Yuner, awalnya 9 juta tahun yang lalu, ketika kamu berada di alam semesta yang lebih rendah, kamu ingin menikahi Xian dan Qian. Itu semua adalah kesalahan Fu Chashu sialan. Itu diambil pergi, jadi pernikahan belum diadakan. Mereka mengikutimu dan sangat menderita di alam leluhur tertinggi. Kapan kamu memberi mereka status? Jika kamu damai hari ini, surga damai. Jika kamu tidak menyelesaikan pernikahanmu, ibumu akan sangat marah." Pada saat ini, ayah dan kakek Tan Yun juga menggemakan. "Ibuku," anak itu memutuskan. Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Anakku pasti akan memilih hari yang baik dan hari yang baik sesegera mungkin." "Yah, hampir sama." Feng Jingru tertawa, dan setelah melepaskan Yunxi, dia menarik Sueying dengan cinta dan berkata, "Dan Yuner, ibu sampai sekarang hanya ada cucu perempuan Sueying. Perlakukan kamu dan Xian dan yang lainnya setelah kita menikah, kita harus menambahkan dupa untuk keluarga Tan kami." Tan Yun mengerutkan hidungnya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Ibu, tolong jangan khawatir, anak itu berjanji bahwa kamu akan memiliki anak dan cucu setelah beberapa saat." Ketika Tan Yun berbicara, Sen Subing, Ji Yuyan, dan Tang Mengyi sangat malu dengan pipi mereka yang ternodai oleh wewangian. Saat itu, ada hujan salju lebat di langit, dan Tan Yun berdiri sendirian di puncak, menatap langit malam, sedikit tersesat dan bertanya-tanya apa yang harus dipikirkan. Apakah sedang memikirkan Xuan Qi, kan? Ji Yuyan mendatangi Tan Yun selangkah demi selangkah, berpikir sambil berpikir, "Hari ini kamu berada di depan ibumu, jadi kamu ingin menetapkan tanggal untuk menikahi Xian dan yang lainnya, tetapi kamu mengubahnya untuk sementara. Sebenarnya kamu masih peduli dia di hatimu, kan?" "Ya," Tan Yun berkata, "meskipun saya tidak memilikinya di hati saya, tetapi ketika saya memikirkan alam semesta terakhir dia baik kepada saya hanya..." Tan Yun tidak melanjutkan, tetapi menghela nafas, "Sudah 9 juta tahun sejak saya datang ke dunia leluhur tertinggi, tetapi saya belum pernah mendengar tentang dia. Saya tidak tahu apakah dia sudah menjadi wanita yang sudah menikah sekarang, atau apakah dia telah gagal melewati kesengsaraan dan mati." Ji Yuyan mengungkapkan permintaan maaf yang dalam di matanya yang indah, "Saya akui bahwa di alam semesta terakhir, saya salah paham dengannya karena ayahnya. Setelah ribuan tahun, saya selalu merasa bersalah. Juga, ketika alam semesta tingkat rendah dihancurkan, jika dia tidak peduli dengan hidup dan mati untuk menyelamatkanmu, kamu akan mati." "Ya," Tan Yun menghela nafas, "aku akan mati tanpa dia." "Tan Yun, bukankah kamu mendapatkan setetes cairan pengingat kehidupan di tangan Pangeran Dongsu?" Ji Yuyan berkata, "Ambillah. Kamu dapat memulihkan semua ingatannya di alam semesta terakhir setelah mengambilnya. Jika kamu mencintainya setelah memulihkan ingatanmu, kami akan mencarinya dengan kekuatan semua orang di 4 benua dewa. Jika dia sudah menjadi istri orang lain, maka kami akan memberkatinya. Jika dia benar-benar tidak dapat diprediksi dan sudah tidak hidup lagi, kita juga harus memujanya." Pada saat ini, suara Sen Subing terdengar, "Suamiku, aku setuju dengan saudari Ji, jika kamu memiliki dia di hatimu, temukan dia dan nikahi dia." "Ya, saudari Sen benar," Sue Zian terdengar. Tan Yun dan Ji Yuyan menoleh ke belakang, tetapi melihat istri dan tunangan terbang di atas. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke." Setelah itu, Tan Yun membalik tangan kanannya, mengorbankan setetes cairan ingatan leluhur di cincin leluhur, dan menelannya dengan kepala terangkat.